Bayangkan sejenak, kita menjalani hidup dengan kacamata kuda, di mana kita hanya diizinkan bergerak kedua arah, maju atau mundur. Dalam dunia matematika awal yang kita pelajari saat kecil, angka bekerja persis seperti ini. Angka positif berarti kita melangkah maju ke depan, dan angka negatif adalah langkah mundur, atau mungkin mewakili sebuah utang yang harus dibayar. Lihat diagram garis horizontal ini. Saat kita mengalihkan sebuah angka dengan -1, kita sebenarnya memberikan perintah fisik untuk berputar balik sejauh 180 derajat. Dan jika kita mengalihkan angka tersebut dengan -1 lagi, kita melakukan putaran 180 derajat untuk kedua kalinya. Kita kembali menghadap ke depan, ke arah positif. Pemahaman tradisional ini mengikat pikiran kita pada satu dimensi yang sangat kaku. Segala sesuatu hanya bisa bergerak maju mundur di atas satu garis lurus yang sama. Tapi ada satu pertanyaan sederhana yang meruntuhkan aturan dunia satu dimensi ini. Berapa akar kuadrat dari -1? Kita mencari angka yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah -1. Mari kita terjemahkan ini ke dalam sebuah aksi fisik. Gerakan fisik apa yang jika dilakukan 2 kali berturut-turut, akan menghasilkan tepat 1 kali putar balik 180 derajat? Di atas sebuah garis lurus, manuver ini mustahil dilakukan. Karena batasan inilah, para ahli matematika di abad ke-17 menganggap konsep tersebut tidak masuk akal. Matematikawan René Descartes sangat membenci ide ini. Di dalam bukunya, ia memberi nama ejekan imajiner atau hayalan untuk angka tersebut. Sebuah istilah yang sebenarnya dimaksudkan untuk meremehkan. Angka-angka ini sebenarnya sama sekali tidak sedang berhayal. Kita hanya terjebak menggunakan peta yang dimensinya terlalu sempit untuk melihat seluruh area yang tersedia. Cara untuk berbalik arah 180 derajat dalam 2 langkah yang identik adalah dengan berputar 90 derajat sebanyak 2 kali. Agar bisa berputar 90 derajat, kita harus keluar dari garis lurus dan melangkah ke samping. Gerakan ini secara otomatis menciptakan sebuah sumbu baru yang tegak lurus. Disinilah huruf I berada. I adalah instruksi matematika sederhana untuk berputar 90 derajat ke arah sumbu vertikal. Inilah alasan mengapa I kuadrat sama dengan -1. Saat kita mengalihkan I dengan I, kita berputar 90 derajat lagi ke arah kiri dan mendarat dengan sempurna di angka -1. Tersenyum, akar kuadrat negatif akhirnya terpecahkan. Kita cukup mengubah pandangan kita dari garis 1 dimensi menjadi bidang 2 dimensi yang luas. Kita menyebut peta 2 dimensi ini sebagai bidang kompleks. Di dalamnya terdapat bilangan kompleks, sebuah kombinasi di mana angka biasa dan angka putaran imajiner bekerja berdampingan untuk menentukan posisi di ruang tersebut. Membaca bilangan ini seperti menggunakan peta harta karun. Koordinat 3 ditambah 2i berarti Anda melangkah 3 kali ke kanan pada jalur biasa, lalu berbelok tegak lurus 2 langkah ke atas untuk mencapai satu titik persimpangan yang pasti. Bilangan kompleks memberikan umat manusia alat ukur untuk menavigasi dan menghitung setiap sudut ruang 2 dimensi dengan sangat presisi. Peta 2 dimensi ini sangat penting karena segala sesuatu di alam semesta, mulai dari suara hingga cahaya, bergerak dengan bergetar dan berputar. Jika kita melacak sebuah titik yang berputar terus-menerus di bidang kompleks, jejak gerakannya akan membentuk grafik gelombang yang berayun naik turun seiring berjalannya waktu. Gelombang hijau pada layar osiloskop ini adalah bukti nyatanya. Pola tersebut adalah wujud fisik arus listrik bolak-balik yang mengalir di rumah Anda saat ini. Para insinyur mengelola hambatan listrik ini melalui perhitungan yang disebut impedansi. Satu bagian mengukur energi yang benar-benar habis dikonsumsi, sementara bagian imajiner melacak energi yang hanya berayun sementara di dalam kabel, seperti napas yang ditarik dan diembuskan oleh sirkuit. Tanpa kemampuan bilangan kompleks untuk mengatur 2 jenis data ini secara bersamaan, kita tidak akan pernah bisa merancang jaringan listrik kota atau menciptakan teknologi Wi-Fi. Bilangan kompleks bahkan menjadi bahasa dasar bagi para fisikawan untuk menghitung bagaimana partikel-partikel terkecil bergerak di dunia fisika kuantum. Label imajiner hanyalah sisa dari kesalahan sejarah. Angka-angka ini sama nyatanya dengan benda fisik yang Anda sentuh setiap hari. Angka kompleks adalah cara kita mengukur rotasi dan ritme yang mengatur kehidupan di alam semesta.